Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas C dan kelas B. Untuk minggu ini kita lakukan secara daring ya, kita mengikuti edaran yang ada. Semoga teman-teman sehat semuanya dan semoga situasi di negara kita ini lebih kondusif sehingga kita bisa melakukan kegiatan pendidikan dengan lebih aman lagi di minggu selanjutnya. Nah, hari ini materinya yaitu mengenai konsep pengendalian dan kombinasi bisnis ya. Jadi saya harap teman-teman udah punya bukunya karena ini yang saya jelasin tuh poin-poinnya. Tapi justifikasi penjelasannya teman-teman bisa mulai baca dari mulai halaman eh, 8 ya, mulai halaman 8. Nah, ini saya jelasin tapi saya harap dan saya himbau gitu ya, pastikan teman-teman membaca. Karena yang saya sampaikan itu cuma segelintir poin dari buku gitu ya. Jadi silakan dibaca ya. Nah, yang pertama adalah konsep pengendalian dan kombinasi bisnis. Kan kemarin kita udah bahas ya mengenai kombinasi bisnis tuh contohnya kayak gimana. Nah, sekarang tuh kita membahas mengenai konsep pengendalian tuh yang kayak gimana. Nah, yang pertama, yang dimaksud kombinasi bisnis itu kan adalah ketika ada pembelian entitas yang sudah ada ya. Ya, jadi membeli entitas yang sudah ada untuk digabungkan dengan entitas lain yang sudah ada lebih dulu juga. Oke. Nah, peristiwa itu di mana sebuah entitas itu memperoleh pengendalian atas entitas lain, maka ini dinyatakan sebagai kombinasi bisnis. Jadi tidak hanya sekedar membeli, tapi pembelian itu adalah memperoleh status pengendalian. Ya, jadi kalau membeli itu nanti statusnya macam-macam, teman-teman. Di akuntansi keuangan menengah, statusnya kan bisa memiliki pengaruh signifikan atau tidak memiliki pengaruh signifikan, gitu ya. Atau hanya minoritas, membeli yang minoritas. Ada yang eh, pengendalian gitu ya dan konsolidasi. Ada yang hanya joint venture. Oke. Nah, ini berbeda-beda. Nah, ini yang dimaksud kombinasi bisnis di sini di buku ini kalau teman-teman sambil lihat halaman 32 itu adalah di konteks pengendalian. Sehingga komponen utama yang dipertimbangkan dalam menilai pengendalian ini gitu ya adalah dia yang pertama menurut PSAK tuh punya investor tuh punya power ya atas investi. Investi itu pihak yang dibeli. Investor tuh pemegang sahamnya. Yang kedua adalah investor tuh terekspos atas hak atas imbal hasil dari keterlibatannya dengan investasi. Ya sebenarnya dia hampir sama kayak poin satu, dampaknya adalah dia tuh punya hak ya, memiliki hak atas pembagian imbal hasil atau keputusan dalam menetapkan dividen. Kalau dia nggak punya pengendalian, kan tergantung yang mayoritas ya yang melakukan uh, keputusan itu. Ya, misalnya nggak punya pengaruh signifikan, ya dia hanya terima aja dividennya akan dibagi berapa. Tapi ketika dia memiliki pengendalian adalah dia memiliki hak atas imbal hasil, ya return atau dividen yang dia miliki. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Nah, teman-teman lihat di halaman 9 ya ini ya. Nah, dia memiliki kemampuan ya, artinya dia selama berjalannya operasi itu juga mengendalikan operasi investi gitu ya, sehingga mampu mempengaruhi returnnya atau dividennya. Jadi nggak cuma sekedar proporsi pembagiannya, tapi dia itu memang dalam menghasilkan laba itu dia berpengaruh gitu, karena dia mengendalikan si pemegang saham itu mengendalikan. Oke, daripada investor lain yang punya hanya sedikit investasi saham di sana. Oke, dia nggak punya hak pengendalian atas investasi tersebut. Gitu ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar ini ya, tidak hanya sekedar jumlah proporsinya, tapi powernya eh, keterlibatan dalam mempengaruhi imbal hasil dan yang ketiga kekuasaannya dalam mempengaruhi imbal hasilnya.
Nah, terus selanjutnya kita membicarakan mengenai akuntansinya, ya, secara spesifik ke transaksinya, pencatatan dan pengukuran aset dan liabilitas. Salah satunya adalah di dalam transaksi kombinasi bisnis. Nah, yang kita pahami mulai halaman 11 itu adalah yang pertama adalah kita dapat menghasilkan goodwill gitu ya. Pengakuan dan aset dan liabilitas itu dapat memunculkan goodwill. Ingat teman-teman, goodwill itu aset nggak berwujud ya, yang muncul karena adanya transaksi pembelian saham kepemilikan perusahaan lain. Itu baru muncul goodwill. Paham ya? Jadi goodwill itu muncul karena akuisisi saham. Nah, jika akuisisi tidak penuh, bagian yang tidak diakuisisi itu namanya adalah kepentingan non pengendali. Maksudnya apa, Bu? Ya, maksudnya adalah sebentar, saya nggak bisa coret-coret ya di sini ya. Maksudnya gini, saya buka ini aja ya. Jadi misalkan kita tuh beli 100 gitu ya. Sorry, misalnya ada perusahaan ini 100%. Ya, kita PTA itu membeli sebesar 75%. Nah, yang 25% ini misalnya ini adalah PT Huka gitu ya. Kan 100% kepemilikannya dibeli PTA 75%, 20% dimiliki oleh Pak Jaya misalnya. Nah, Pak Jaya ini merupakan kepentingan non pengendali atau KNP kalau di Indonesia. Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah minority interest. Non controllable interest atau minority interest atau ya. Oke. Sorry, ownership ya. Nah, oke. Jadi yang dimaksud kepentingan pengendali itu pihak lain yang eh, nilainya lebih sedikit daripada kepemilikan kita. Itu namanya KNP, kepentingan non pengendali. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kayak ini contohnya lagi, saya beri contoh di Ultra ini. Ya, kalau Ultra itu memiliki PT Nikos ini 60% ya yang di sini. Nah, 40% individual ini adalah KNP-nya, kepentingan non pengendalinya. Bisa dipahami ya, ini adalah KNP-nya. Oke. Lanjut. Kalau udah, pihak pengakuisisi itu punya goodwill, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali. Oke. Lanjut. Selanjutnya, teman-teman pahami dulu ada yang namanya biaya transaksi dan ada imbalan yang dialihkan. Apa itu biaya transaksi? Biaya transaksi itu biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh si investor dalam rangka pembelian perusahaan tersebut gitu ya. Jadi biaya lain-lain itu apa? Misalnya biaya maklar, biaya notaris, biaya jasa penilai. Dia butuhkan pihak konsultan atau biaya lain-lain sebelum kita beli perusahaan tersebut gitu ya. Itu namanya biaya transaksi. Kalau imbalan yang dialihkan itu kas atau aset yang dialihkan untuk membeli. Misalnya teman-teman ini kan ada saya susah ya coret-coretnya pakai notes aja. Nah, jadi misalnya ini ada sebuah perusahaan ya. Ini nilainya misalkan dijual gitu ya dengan harga berapa misalnya 100 gitu ya. Nah, terus si PTA tadi itu membeli dengan harga 120. Ini namanya imbalan yang dialihkan
ya istilahnya. Jadi teman-teman harus pahami karena nanti istilah ini akan kita gunakan selama AKL gitu ya. Imbalan yang dialihkan atau bahasa lainnya intinya dia mengeluarkan aset yang digunakan untuk membeli kepemilikan tersebut. Itu namanya imbalan yang dialihkan. Imbalan itu adalah asetnya PT pembeli ini ya, investor ini yang digunakan untuk membeli perusahaan atau kepemilikan di perusahaan lain. Ya, itu namanya imbalan yang dialihkan. Si imbalan tadi akan dialihkan dengan nilai wajar. Oke ya, sekarang kita membahas goodwill. Nah, goodwill ini adalah aset yang diklasifikasikan menjadi aset tidak berwujud ya, muncul pada saat mengakuisisi entitas lain. Oke, diakui oleh entitas yang mengakuisisi, jadi yang beli gitu ya. Yang keempat, goodwill adalah manfaat ekonomi yang timbul dari aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individu, jadi harus diakui secara terpisah. Jika terjadi harga perolehan dari entitas yang lebih tinggi dibandingkan harga wajar entitas yang diakuisisi. Ya, jadi kalau kamu beli 120 tadi ya, lebih tinggi daripada nilai akuisisinya, nilai wajar dari yang kita mau akuisisi, misalnya tadi rumahnya tadi kan 100 gitu ya. Maka selisihnya antara yang kita bayar dengan nilai wajar dari perusahaan tersebut itu adalah goodwill. Oke. Ini ya. Gambarnya mana tadi? Oh ini. Ya, jadi ini adalah 100 ya. Ini adalah nilai wajar ya. Aset neto. Ingat aset neto itu adalah apa? Ya, aset neto yang kemarin saya jelasin, aset neto sama dengan aset dikurangi utang atau modal ya. Kan ingat persamaan ya, aset sama dengan utang tambah modal. Ya, sehingga aset neto gitu ya sama dengan aset dikurangi utang atau sama dengan modal. Kenapa Tobut namanya aset neto? Yaitu istilah standar. Ya, sebenarnya sama logikanya teman-teman cuma pakai logika persamaan akuntansi. Balik lagi ya. Jadi ketika nilai 100 itu nilai wajar, ya perusahaan misalnya nilai wajar, ini perusahaan misalnya punya nilai wajar 100 terus saya beli 120, maka kelebihan itu adalah merupakan goodwill. Kenapa kok mau beli 120 padahal nilai ininya wajarnya 100? Wajar itu nilai sekarang, nilai pasar gitu ya. Alasannya karena memandang ada nilai lebih yang dihasilkan oleh entitas yang diakuisisi. Ya, jadi kamu menganggap bahwa entitas yang diakuisisi itu punya nilai yang lebih. Maka dia berani beli lebih mahal gitu ya. Bisa karena teknologinya, bisa karena jaringan pemasarannya, karena SDM-nya dan sebagainya. Maka goodwill ini muncul gitu ya atas hal tersebut. Nah, di sini goodwill tidak disusutkan kayak aset tetap ya, kayak aset tak berwujud itu kan diamortisasi. Tapi goodwill itu nggak diamortisasi. Beda ya, karena goodwill hanya diuji atas penurunan setiap akhir periode pelaporan. Jadi dinilai apakah goodwill itu masih 20 tadi nggak akhir tahun pertama. Akhir tahun kedua apakah masih nilainya sekian? Itu diuji penurunannya. Itu ya. Lanjut. Nah, ini ya. Kan rumit banget ini tadi. Imbalan yang dialihkan ditambah nana. Kita lihat di sini dulu gambarnya. Nah, ini halaman 13, teman-teman. Ya. Ingat di sini ini adalah biaya transaksi ya, yang tadi ya biaya bayar notaris, biaya pas mau transaksi itulah akuntansi, biaya penilai gitu ya. Nah, di sini adalah imbalan yang dialihkan. Ini adalah kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya dan kepentingan non pengendali. Nah, jadi ini harus jadi satu. Ya, ini sebenarnya teman-teman bisa melihat sebenarnya ini sama kayak imbalan yang dialihkan. Oke. Karena ini mempertimbangkan proporsi gitu ya. Karena kita hanya memberi imbalan kan nggak seluruhnya kan. Karena kita nggak selalu beli 100%.
Ya, jadi jangan bingung kalau lihat tabel yang ini. Ya, jadi ini adalah ketika ini mempertimbangkan ada KNP, ya, ada KNP, ada ketika kita punya ekuitas yang sebelumnya, misalnya kita udah punya 20%, terus beli lagi 30%, maksudnya gitu, ini yang sebelumnya, misalnya kita udah punya 20%, terus ini imbalan yang dialihkan, gitu ya, jadi mempertimbangkan eh, kepemilikan sebelumnya, KNP sama imbalan kita. Kalau tadi saya gambarin, sebenarnya hal ini bisa jadi kayak, oh kita beli 120, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini dari sudut pandang kita yang membeli. Ya, kita membeli. Kalau dari sudut pandang perusahaannya, ini adalah informasinya begini. Ya, dia kan punya laporan posisi keuangan di sini. Ya, makanya tadi dilihat dulu nilai posisi keuangan itu nilai buku. Lalu dihitung pakai nilai wajar. Ya, ini di sini 100 ini segini. Maka ketika ini nilainya di atasnya 120, maka ini merupakan goodwill. Gitu ya. Nah, biaya transaksi itu nggak dihitung di luar dari penilaian goodwill ini. Oke, itu di luar diakui sebagai biaya. Gitu ya. Jadi ini aset teridentifikasi atau identifiable assets ya. Itu merupakan aset nilai wajar dari aset itu yang diidentifikasi atau yang dibeli. Jadi jangan bingung sama istilahnya ya. Ini perusahaan yang dibeli, ini yang membeli. Oke. Nah, istilahnya bukan proporsi modal tapi aset neto. Ya. Aset teridentifikasi dan liabilitas. Kenapa? Kenapa, Bu? Bahasanya gitu ya. Bahasa di standar itu begitu. Logikanya kan kalau kita beli perusahaan itu kan nggak cuma beli asetnya toh gitu. Misalnya kamu beli perusahaan, beli bisnis A nilainya 100 gitu. Tapi kamu nggak lihat utangnya. Lihat setelah kamu beli kamu harus bayar utang. Kan nggak gitu. Yang kamu beli itu harus sudah di aset di minus liability. Nah, kamu harus mempertimbangkan bahwa ada kewajiban yang harus dibayar, maka asetnya harus dikurangi. Atau sebesar modal gampangannya. Nah, dipahami dulu itu ya. Nah, istilahnya yang itu yang mungkin kamu jangan bingung karena ini bahasa standar, bahasa di Indonesia itu standarnya begitu. Gitu ya, aset neto teridentifikasi. Oke, kalau sudah paham goodwill, nah sekarang kita lihat ini. Nah, halaman 14, bukunya tolong dicoret ya. Ya, teman-teman lihat, ini ada pencatatan kombinasi bisnis contoh 1.1. Ini istilahnya merger. Ya. Contoh 1.1 merger pada 31 Desember, Permata mengakuisisi seluruh aset neto PT Samara dalam sebuah merger. Oke. PT Samara dan PT Permata dan Samara laporan posisi keuangannya berikut. Ya, jadi yang beli siapa? PT Permata. Yang dibeli adalah PT Samara. Sehingga PT Permata ini yang beli. Investornya kan PT Samara itu yang dibeli. Sehingga yang dihitung nilai wajarnya siapa? Permata atau Samara? Berarti Samara ya karena dia yang dibeli. Oke. Ini nilai tercatatnya. Nilai tercatat itu nilai buku yang ada di laporan posisi keuangan. Sekian, 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 sampai segini. Paham ya? Dilihat di buku sama. Nah, ini yang salah. Jadi nilai wajar kas dinilai 440 dan seterusnya. Sama ya, yang persediaan yang beda lebih tinggi. Ini tanah lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Nah, di bawahnya itu kan ada tulisan 630. Ini 630 itu harusnya di sini. Dicoret, diturunin atau dicoret ya. Kayak gini. 110 itu mundur ke bawah. Jadi nilai utangnya segini, ininya segini sama. Urut sama ini, 110, 110, 240, 240. Oke, asetnya 630, wajarnya ya, nilai bukunya sekian. Utangnya adalah 350. Paham ya? Ini laporannya PT Samara, perusahaan yang mau dibeli. Nah, terus PT Permata informasinya ya mengalihkan imbalan senilai 352 juta untuk membeli PT Samara. Dia juga mengeluarkan biaya 20 juta untuk legal. Ya. Di sini imbalan yang dialihkan 352. Oke.
kita lihat ada nggak proporsi apa jumlah yang ekuitas sebelumnya? Oh, nggak punya. Ada nggak kepentingan pengendalian yang diakuisisi? Oh, nggak ada informasinya. Ya udah, berarti 0. Berarti jumlahnya sekian sama. Yang di tabel tadi kan ada 3 ya. Nah, itu dimasukkan. Aset teridentifikasi 280. Dapat dari mana? Nah, 280 ingat ya. Nah, dari ini didapat dari tadi ya 630 ya dikurangi 110.000 dikurangi 240. Jadi dapatnya 280. Ya, aset neto. Oke, maka ada goodwill. Yang diambil yang nilai wajar ya, jangan yang tercatat ya. 72 juta. Maka beban kasnya ini jurnalnya bagaimana? Pertama adalah beban kas untuk bayar apa? Legal. Biaya beban legal, biaya transaksi gitu ya boleh. Nah, terus dia ini kan beli ya. Ya, merger. Oke. Karena ini kalau merger, kemarin kan di buku itu kan merger PTA tambah PTB, salah satu yang berdiri kan, PTB-nya nggak ini ya, nggak berdiri kan. Maka ketika dibeli, catatannya PT Permata itu adalah menyatet asetnya ya si PT Samara ya 40 juta, 70 juta, 100 juta, 120 juta, dan 300 juta. Oke. Kemudian kreditnya adalah liabilitasnya. Liabilitasnya berapa? Tadi kan ada utang kan, tetap dicatat sebagai utang. 110, utang usaha, kemudian utang wesel 240. Nah, ini goodwill-nya diakui di sini, goodwill. Oke, ini untuk mencatat akuisisi aset neto. Gitu ya. Nah, akuisisi ini dilakukan bertahap pada aset neto sehingga pihak pengakuisisi mengakui seluruh aset punyanya PT Permata. Oke. Karena akuisisi ini di sini dijelasin ya halaman 15. PT Samara sebagai entitas yang dibubarkan akan menghapus bukukan seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki dan menghentikan operasinya. Karena udah bubar, maka jurnalnya siapa yang mengakui ini? Kan bubar, punyanya PT Samara. PT Samara kan udah ini ya. Ini kan ada PT Permata ya, dan ada PT Samara. Nah, Permata ini membeli PT Samara 100%. Nah, berarti kan dia bubar, merger. Maka kan walaupun bubar kan tadi dia masih punya aset kan, masih punya aset neto, kas, sampai utangnya. Nah, siapa yang nyatet? Karena ini udah nggak berjalan, maka yang mencatat ada PT Permata. Sehingga jurnalnya di PT Permata ini kayak gini. Paham ya? Ini diakui, tapi sebesar nilai wajarnya. Dan ada goodwill, karena kalau nggak ada goodwill nggak balance ini. Oke, dipahami dulu. Oke, lanjut yang nomor 2, merger akuisisi dengan imbalan berupa non-kas. Kalau tadi imbalannya itu berupa kas, gitu ya. Kalau ini non-kas. Nah, kalau non-kas bagaimana? Seandainya contohnya sama, seandainya PT Permata menerbitkan 11.000 lembar saham. Oke, lembar saham biasa sebagai imbalan yang dialihkan. Nilai wajar saham adalah 32.000. Atas pembelian tersebut PT Permata membayar biaya penerbitan sebesar 30 juta. Oke, bebannya tadi ya legal 20, penerbitan 30, maka total kas yang dia keluarin 50 juta. Oke. Oh iya, saya tadi kelewatan. Yang atas ini jangan lupa dia ngeluarin kas tunai. Kan bayar, imbalan dia karena kan 352 juta, sehingga dia ngeluarin uang kas tunai 352 juta. Paham ya? Nah, terus di sini dia nggak ngeluarin kas. Kenapa? Karena dia nerbitin saham. Gitu. Jadi nerbitinnya dapat dari mana? Menerbitkan
32.000 per lembar. Kenapa kok di sini 30.000? Dilihat dari laporan posisi keuangan tadi, dia punya lembar saham itu 20.000. Ya, jadi yang kelebihannya itu tambahan modal di store. Ya. 11.000 kali 20.000 ya, diketahui ya 11.000 lembar dan 102 juta tambahan modal di store karena 332 juta. Terus beban tanggungan penerbitan ini dihapuskan di pencatatan akuisisi. Awalnya kan di debit ya, terus di kredit. Gitu ya. Kenapa kok perlu dikredit? Karena beban tangguhan itu memang akan sebetulnya dia itu akan mengurangi nilai tambahan modal di store. Kalau teman-teman bingung, dilihat di halaman 16 itu ya. Mana tadi? Nah, ini. Ya, tambahan modal di store-nya kan sebenarnya 132. Kan 352 dikurangi 220 toh. Kan 132. Beban tangguhannya itu 30, maka yang ditulis 102 juta. Gitu ya. 102 juta. Oke, karena tadi nggak balance kalau ditulis tambahan modal di store 132 karena beban tangguhan itu akan mengurangi. Ingat di AKM. Oke. Yang ketiga adalah akuisisi saham dengan imbalan kas. Kalau tadi ingat nomor 1 dan nomor 2, nomor 1 ini merger semuanya. 1 dan 2 merger. Ingat merger ya. Jadi dia membeli, kemudian perusahaan yang lain tuh udah nggak beroperasi, jadi mati lah gitu. Terus kalau yang nomor 3 transaksinya ini tidak merger, tapi hanya membeli, ya membeli saham perusahaan lain. Oke. Nah, kalau akuisisi saham itu artinya dia tidak mematikan yang lain gitu kan. Seandainya PT Permata beli seluruh saham PT Samara dengan membayar 352. Tapi akuisisi tersebut hanya membeli PT Samara, tapi PT Samara tuh tidak di close gitu ya, tetap beroperasi sehingga dia tidak memindahkan pengakuan aset netonya. Jadi nyatetnya sama ya, beban kas. Nah, kalau ini jurnalnya adalah investasi pada PT Samara akunnya. Paham ya? Investasi. Kenapa investasi di debit? Soalnya kita beli. Kalau kamu beli peralatan, jurnalnya apa? Peralatan ya. Peralatan pada kas. Ya, kalau kamu beli kepemilikan berarti investasi pada PTX ya dan kas. Ya, apa keterangan PT Samara nggak bubar, tetap pakai aset dan liabilitas dalam operasi. Tiap akhir periode laporan keuangan PT Samara dan PT Permata dikonsolidasikan. Paham ya? Dikonsolidasikan. Oke, kalau itu tadi bubar, kalau ini nggak bubar. Oke, tapi nanti dikonsolidasikan. Karena dia beli semuanya. Beli semua kepemilikan saham di PT Samara. Paham ya? Ini ya, ngeluarin kas. Lebih simpel. Yang poin D sekarang, halaman 17. Nah, ini konsolidasi. Kalau konsolidasi kan kemarin PTA tambah PTB jadi PTD ya secara akuntansi. Nah, jadi PT Mandiri mengakuisisi asetnya itu PT Samara dan PT Permata dalam sebuah statutory consolidation sehingga PT ini dan ini dibubarin. Sehingga jadi entitas baru sekarang namanya PT C gitu ya atau PT Mandiri. Oke, maka bagaimana kalau konsolidasian? Oke, dia belinya 1,8 untuk mengakuisisi asetnya itu PT Samara dan PT Permata. Dia ngeluarin biaya 40 juta. Caranya gimana? 1,8 ya dikurangi berapa? Aset neto, nilai wajar. Nah, dari mana? Ingat, nilai wajar pakai ini ya. Oke. 1860 dikurangi utang. Oke.
Nanti dihitung lagi ya. 1860 dikurangi 170 dikurangi 210. Dapat 1860 kurangi 310. Jadinya 1380 ya. Ditambah 630 dikurangi 350 ya itu ya. 1660. Nah, ini ya. Sehingga muncul goodwill 140 juta. Nah, sebenarnya sama ini jurnalnya. Kayak tadi, tapi bedanya adalah kalau tadi nyata PT salah satunya ya. Kalau ini adalah PT Mandiri, PT baru. Ya, konsolidasiannya. Walaupun ini sebenarnya kemarin kita bahas ya, cara praktek namanya mungkin sama kayak merger. Tuh ya. Oke. Oke, baik. Itu 4 contoh ya. Kemudian halaman 18. Itu tadi 4. 4 itu contoh kalau kita beli akuisisi ya. Terus kalau kita pembelian diskon, selanjutnya, karena ternyata nggak semua pembelian itu muncul goodwill. Ya, karena nggak semua pembelian itu artinya si pengakuisisi itu mau bayar lebih mahal gitulah. Terkadang pihak pengakuisisi itu melakukan pembelian dengan nilai yang imbalannya lebih murah daripada aset neto yang teridentifikasi. Maka itu dinamakan pembelian dengan diskon. Diskon. Di mana ketika dia beli yang nilai wajarnya itu melebihi dari nilai wajar dan nilai liabilitas yang diambil melebihi nilai agregat atau imbalan yang dialihkan. Kalau tadi imbalannya lebih besar, kalau ini imbalannya lebih kecil. Gitu ya. Nah, selisih itu tadi nanti diakui sebagai keuntungan dalam laporan keuangan. Kenapa untung? Kamu beli perusahaan yang nilainya 100 tadi. Kamu belinya 80. Jadi aset netomu tuh nambah 100. Tapi kamu cuma ngeluarin kas 80. Lah, paham ya? Kamu beli barang, beli perusahaan yang nilainya 100, kamu beli pakai 80. Berarti kan untung kan? Gitu. Karena kamu tuh dapat pencatatan aset neto lebih besar daripada kas yang kamu keluarin. Maka itu dianggap sebagai keuntungan. Ini contohnya dia beli 250 juta, biayanya sekian. Dengan nilai aset netonya kan tadi 280 ya. Tapi ada untung pembelian diskon sebesar 30 juta. Ini seperti biasa tadi. Oke, nah ini akunnya bukan goodwill ya. Kalau tadi goodwill di debit, ingat ada gain pembelian diskon. Ya. Oke. Selanjutnya adalah materi mengenai akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap itu apa? Jadi ketika perusahaan itu membeli perusahaan lain ya, membeli atau mengakuisisi tapi secara bertahap. Bertahap itu artinya ya pelan-pelan gitu ya, tidak langsung 100% gitu, tapi membelinya sekian persen dulu, sekian persen. Itu namanya akuisisi bertahap. Nah, di dalam akuisisi bertahap terjadi ketika proses akuisisi itu tidak dilakukan sekaligus, tapi sebelumnya entitas pengakuisisi memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi. Misalnya, entitas A punya 30% entitas B. Kemudian A menambah kepemilikannya di B 25%, jadi 55 sekarang. Oke. Nah, jadi bertahap. Awalnya cuma pengaruh signifikan, kan 30% aja gitu. Terus habis itu tambah 20%, akhirnya sekarang jadi punya pengendalian. Nah, proses ini tadi namanya akuisisi bertahap. Terakhir itu adalah pembahasan mengenai penyajian. Kalau tadi nyatetnya, pengakuannya, selanjutnya adalah penyajian. Penyajian itu apa artinya? Ya, penyajian itu adalah bagaimana disampaikan di dalam laporan keuangan. Nah, maka yang pertama aset neto, akuisisi aset neto kalau merger dan konsolidasi ya, seluruh aset dan liabilitas langsung diakuisisi kan nanti langsung nyatet kan. Pas akuisisi kan jurnalnya apa tadi? Langsung kas
persediaan piutang, langsung kamu tuliskan, maka udah dicatat pada tanggal neraca, tanggal akuisisi. Misalnya belinya tanggal 1 Juli. Ya udah, itu udah berarti laporan keuanganmu di situ udah nambah per tanggal akuisisi. Karena ya kenapa ya? Karena tadi yang satu bubar. Termasuk juga ada goodwill. Jadi kalau secara akuntansi, kombinasi ini sudah terjadi sejak awal pada saat akuisisi, sehingga nggak perlu prosedur konsolidasi. Karena yang bubar, perusahaan lain udah bubar gitu loh. Ya kan? Kan udah kamu catat kan tadi ininya? Nah, saya tak bukain ya. Nah, ini kan udah kamu catat. Ya, jadi nggak perlu nanti disesuaikan lagi gitu loh. Nggak perlu digabungin lagi di akhir periode. Karena perusahaannya udah berhenti operasi pada saat akuisisi. Gitu. Oke. Terus, kalau akuisisi saham tadi yang beli 100%, tapi perusahaannya masih berdiri, PTA beli PTB gitu. Tapi PTB masih hidup, masih beroperasi. Maka dia kan tadi cuma jurnalnya apa? Investasi saham, kreditnya apa? Kas. Berarti kan belum ngakuin aset netonya si perusahaan yang kita beli kan? Nah, makanya ketika di akhir periode ada pengendalian, maka perlu adanya konsolidasi laporan keuangan. Gitu ya. Nah, di pengungkapan itu pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan agar dapat mengevaluasi sifat dan dampak kombinasi bisnis. Gitu ya. Jadi mengungkapkan itu menjelaskan. Misalnya dia mengakuisisi PTA tahun 2024 mengakuisisi PTB dengan operasi begini. Jadi dijelasin. Karena begini, kita mengakuisisi agar mendapatkan pengendalian mengenai bahan baku misalkan. Diceritain agar apa? Memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak dari kombinasi bisnis. Ya. Oh, dia beli ini karena ini, gitu. Ya, ini namanya pengungkapan, penjelasan. Makanya di CALK. Paham ya teman-teman ya? Jadi di PSAK 22 itu mengatakan nggak cuman menceritakan dampak ekonomi di akunnya gitu ya, tapi di CALK juga disampaikan. Ini contohnya PT apa namanya? Saya jadi nggak kelihatan ini ada filenya. Tak besarin. Akuisisi PT Mitra Karya Sehat. Nah, Mitra Karya Sehat itu kayak rumah sakit kalau nggak salah. Ya, dia misalnya ceritain berdasarkan rapat ini dia meningkatkan modal dasar pada PT ini gitu ya. Di PT BGAS. BGKS perusahaan pendidikan di Indonesia dengan bisnis pelayanan kesehatan dan tujuannya mengembangkan bisnisnya. Jadi itu namanya pengungkapan. Jadi pengungkapannya, penyajiannya adalah di selanjutnya. Nih. Ya. Oke. Dia beli ini asetnya sekian, liabilitasnya sekian. Nah, ini goodwill. Jadi diceritain. Selain ada di transaksi, di CALK juga diceritakan. Itu maksudnya. Oke, biaya perolehannya sekian. Sama ya, karena kita basisnya PSAK. Oke. Mungkin itu dari saya terkait dengan kombinasi bisnis. Teman-teman silakan pahami. Ini kan temponya cepat ya. 40 menit. Kalau di kelas kan bisa lihat ekspresi pemahaman kalian. Kalau belum paham biasanya tak slow dulu gitu ya. Ini kan saya satu arah ya. Karena agar bisa di replay kalau menggunakan video. Jadi silakan dipahami dulu teman-teman. Karena ini basis kita pembahasan di selanjutnya gitu ya. Sehingga nanti saya beri latihan soal untuk teman-teman latihan dan tugas untuk minggu depan. Untuk sesi 3. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum.